Nah, kalau 9798 ini pasti nggak tersambung. Nah, ini biasanya dikonek di lampu trip. Nah, ini biasanya dikonek di lampu trip ya. Jadi lampu kuning itu dikonek di sini, teman-teman. Nah, kemudian ketika bekerjanya ya, teman-teman ya, kita tes trip nih, teman-teman ya. Nah, ini udah saya tes trip ya, udah saya pindahkan. Nah, 9596 ini dia akan putus ya, tidak bunyi lagi. Nah, teman-teman lihat ya, dia tidak bunyi ya, tidak ada suara ya. Oh, teman-teman lihat tidak ada suara ya. Nih kalau saya masukin. Nah, sedangkan 998 maka malah dia berbunyi. Jadi tadi tuh kebalikannya, teman-teman ya, ketika udah trip. Tuh. Perhatian, konten ini bukan konten menggurui atau mengajari. Konten ini hanya saling berbagi pengetahuan. Jika ada informasi yang salah dalam konten ini, mohon agar dikoreksi, terutama dari materi dan ucapan. Terima kasih. Oke, welcome back to my channel. Baik lagi di channel saya, channelnya Engineer TV, TV-nya para engineer semua. Nah, di kesempatan video kali ini saya ingin ngebahas tentang Tor ya, teman-teman ya. Jadi di sini udah ada Tor nih, teman-teman ya. Thermal Overload Relay. Nah, di sini udah ada beberapa Tor, ada 4 ya, 1, 2, 3 dan 4. Ya, teman-teman ya. Nah, jadi kita tahu sendiri, teman-teman, Tor itu dia berfungsi sebagai pelindung apabila adanya terjadi arus berlebih ya, teman-teman ya. Jadi atau teman-teman biasa menyebut dengan overcurrent lah, teman-teman ya. Nah, jadi biasa pemasangan ini ada di rangkaian kontrol ya, teman-teman, rangkaian kontrol panel. Nah, di sini ada merek Schneider ya, teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, pertama-tama kita bahas dari yang ini dulu ya, teman-teman ya. Ini adalah merek Schneider. Oke, teman-teman bisa lihat. Nah, ini Schneider ya, teman-teman ya. Yang ini adalah main pole ya, teman-teman. Ini yang tembaganya ini adalah main pole terminal ya. Yang larinya nanti ke kontaktor, teman-teman. Jadi ini contoh di sini ada kontaktor nih, teman-teman ya. Ini ada kontaktor ya. Nanti tinggal disambung aja ya ke terminal nomor 246 nih. Ini ada nomor 246 ya. Nah, ini tinggal disambung seperti ini aja, teman-teman ya. Nah, ini nanti biasanya masuknya kayak gini ya. Nanti tinggal dikencengin bautnya. Nah, kemudian setelah itu di sini ada yang namanya tombol reset yang warna biru ya, teman-teman ya. Nah, ini adalah tombol reset. Oke, teman-teman lihat. Nah, ini adalah tombol reset nih yang warna biru. Nah, yang ini adalah stop. Ya, ini adalah stopnya. Nah, kemudian di sini adalah current setting ya. Jadi untuk setting ampernya di sini dimulai dari, teman-teman bisa lihat ya. Nah, di sini dimulai dari 1,2 sampai dengan 1,6 ya. Settingnya itu gampang banget, teman-teman ya. Teman-teman tinggal ambil test pen aja. Nah, oke teman-teman, jadi untuk settingnya itu gampang banget, tinggal diputar aja nih pakai test pen ya. Teman-teman mau berapa? Nah, jadi kalau bisa harus melebihi dari si kapasitas motor tersebut ya. Jadi yang di bawah ini untuk pengonekan motor ya. Ini yang nomor 246 atau T1, T2 dan T3 ya. Nah, kemudian di sini ada dua buah kontak ya, NO dan NC, di mana NC itu adalah 95 dan 96. Nah, ini teman-teman lihat, ini 95 96, dan untuk NO itu 97 dan 98 ya, teman-teman ya. Jadi NC ini adalah terhubung ya, jadi dia tersambung, bisa dikatakan. Nah, NO ini terputus ya, jadi tidak tersambung, teman-teman. Nah, sama juga dengan yang ini ya, teman-teman. Ini juga ada, ini sama, teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ini juga sama ya. Nah, ini juga ada settingannya untuk current-nya ya, teman-teman ya, untuk settingan ampernya. Nah, kemudian juga ada sama untuk resetnya juga ada ya. Ini untuk test stripnya juga ada, sama dengan Schneider ini ya, teman-teman ya. Ini untuk test stripnya juga ada, teman-teman nih. Yang ini adalah si test stripnya. Nah, ini test stripnya tinggal ditekan aja, teman-teman ya. Untuk test stripnya yang dalam ini pakai test pen ke dalamin. Terus juga sama yang ini juga ya, teman-teman, ini sama ya. Nah, bedanya yang ini tuh yang Schneider dia nggak ada bautan ya untuk lepasan si plug-in tembaganya. Ini kalau ini pakai baut, teman-teman ya. Nah, oke teman-teman bisa lihat ya. Nah, kita mulai coba dari 95 sampai 96. Ini kan NC. Nah, kita bisa tes itu pakai ini, teman-teman. Kita tes strip aja, tinggal diklik aja ya. Tadi kan bunyi tuh. Untuk resetnya pencet ini warna biru nih. Nah, bunyi kan. Nah, ini kita klik aja. Kita tes pakai tester ya, teman-teman ya. Nah, jadi 95 sama 96 kita satu ini. Ini kalau kita nggak tes strip ya, teman-teman ya. Ini pasti dia akan tersambung.
kita lihat nih ya, 9596 ya, kita bisa melakukan dengan tester sebenarnya teman-teman ya. Nah ini saya tester ya, ini 9596 ya teman-teman ya, pasti tuh teman-teman dengar ya, ini tersambung. Nah kalau 9798 ini pasti nggak tersambung. Nah ini biasanya dikonek di lampu trip. Nah ini biasanya dikonek di lampu trip ya, jadi lampu kuning itu dikonek di sini teman-teman. Nah kemudian ketika bekerjanya ya teman-teman ya, kita test trip nih teman-teman ya. Nah ini udah saya test trip ya, udah saya pindahkan. Nah 9596 ini dia akan putus ya, tidak bunyi lagi. Nah teman-teman lihat ya, dia tidak bunyi ya, tidak ada suara ya. Oh teman-teman lihat, dia tidak ada suara ya. Nih kalau saya masukin, nah sedangkan 9798 maka malah dia berbunyi. Jadi tadi tuh kebalikannya teman-teman ya, ketika udah trip tuh teman-teman lihat tuh, dia berbunyi ya. Nah, jadi ketika ada terjadinya overload ya atau arus lebih, maka 9798 ini akan tersambung dan memutus 9596 ya teman-teman ya. Nah untuk cara kerja dalam itu seperti apa sih? Nah sekarang kita lihat nih. Nah ini udah saya bongkar teman-teman ya. Ini udah saya bongkar ya. Oke teman-teman bisa lihat ya, ini udah saya bongkar. Nah sini juga ada teman-teman ya. Ini adalah untuk test stripnya. Nah oke teman-teman bisa lihat ya. Nah ini test stripnya ya. Teman-teman tinggal diputar aja ke sini. Nah nanti pas diputar ya teman-teman lihat nggak? Ini saya putar ya. Ini saya pindahin ke kiri. Teman-teman lihat nih. Nah teman-teman lihat ya, ada perpindahan tuh. Tuh teman-teman lihat ya. Si ininya pindah teman-teman ya. Tuh ya. Jadi ada si inti besi yang pindah gitu loh, dengan si springnya ini teman-teman ya. Kita ulangi ya biar kelihatan ya. Ini saya pindah, ini perhatikan ini ya teman-teman ya, si bimetal ini. Tuh teman-teman lihat ya, dia terjadi pindahan di sini teman-teman ya. Jadi nah terus kalau kita tes, dia akan kembali ke semula. Nah teman-teman lihat tuh, kurang lebih seperti itu teman-teman ya dari saya. Nah oke. Paling dari saya seperti itu ya teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan teman-teman tinggal sounding aja ke kolom komentar, nanti akan saya jawab. Sekian dari video saya, salam engineer.